Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafa Ramadhani dengan NIM 246507171 dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari bab 2 yang membahas tentang XAMPP, MySQL atau Mariabe serta penggunaan SQL dasar. Yang pertama yaitu instalasi XAMPP dengan benar. XAMPP sendiri merupakan perangkat lunak server lokal yang bersifat open source. XAMPP terdiri dari Apache sebagai web server, MySQL atau MariaDB sebagai database server, serta PHP dan Perl sebagai bahasa pemrograman pendukung. Sebelum melakukan instalasi, pengguna perlu menyiapkan perangkat komputer, ruang penyimpanan yang cukup, serta hak akses administrator. Proses instalasi XAMPP dilakukan dengan menjalankan file installer, memilih komponen yang diperlukan, menentukan folder instalasi, dan menunggu hingga proses selesai. Setelah instalasi berhasil, XAMPP dapat dijalankan melalui XAMPP Control Panel. Yang kedua, pengertian MySQL serta kelebihan dan kekurangannya. MySQL sendiri adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang menggunakan bahasa SQL untuk mengelola data. Dalam perkembangannya, MySQL dikembangkan lebih lanjut menjadi MariaDB yang bersifat open source atau gratis dan lebih stabil. Kelebihan MySQL dan MariaDB antara lain itu mudah digunakan, gratis, memiliki performa yang baik, serta didukung oleh komunitas yang besar. Namun, MySQL juga memiliki kekurangan, seperti keterbatasan fitur tertentu jika dibandingkan dengan database komersial dan kurang optimal untuk pengolahan database data berskala sangat besar. Yang ketiga, menjalankan XAMPP dan mengakses MariaDB. Pada kontrol panel XAMPP, pengguna cukup menekan tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Jika keduanya berjalan dengan normal, maka server lokal sudah siap digunakan. MariaDB dapat diakses melalui phpMyAdmin dengan membuka browser dan mengetikkan alamat localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin sendiri memudahkan pengguna dalam mengelola database melalui tampilan grafis tanpa harus selalu mengetik perintah SQL. Yang keempat, menampilkan database, tabel, dan isi tabel. Untuk menampilkan seluruh database, digunakan perintah show database. Setelah memilih database, tabel dapat ditampilkan dengan perintah show tables. Sedangkan untuk menampilkan isi tabel digunakan perintah select. Misalnya select barang, select bintang, simbol bintang, select simbol bintang from nama tabel yang sudah kita buat tadi. Perintah-perintah ini sangat penting untuk mengetahui struktur dan isi data dalam database. Yang kelima, penggunaan perintah SQL, DDL, dan DML. DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. DDL atau Data Definition Language itu digunakan untuk mengelola struktur database, seperti membuat tabel, mengubah tabel, dan menghapus tabel. Contohnya adalah perintah create, alter, dan drop. Sedangkan DML, Manipulation Language, itu digunakan untuk mengelola data di dalam tabel. Contohnya perintah insert into, update, delete, dan select. Dengan memahami DDL dan DML, pengguna dapat mengelola database secara terstruktur dan sistematis. Yang keenam, operator logika dan operator pencarian dalam SQL. Operator logika seperti AND, OR, dan NOT itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam proses pencarian data. AND sendiri itu jika semua kondisi terpenuhi, OR itu jika salah satu kondisi terpenuhi, dan NOT itu jika keduanya yang bukan kondisi yang diinginkan yang terpenuhi. Sedangkan operator pencarian seperti like, in, between, not between itu digunakan untuk mencari data berdasarkan pola atau rentang tertentu. Operator ini sangat membantu dalam menampilkan data yang lebih spesifik dan efisien, terutama pada database dengan jumlah data yang sangat besar. Dengan memahami materi ini, demikian penjelasan saya.
pemahaman tentang mengenai XAMPP, MySQL, MariaDB, serta penggunaan SQL dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.